kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Kelihatan sekali mereka berusaha secara kolektif mencegah jangan sampai kejahatan mereka terbongkar. Yang terakhir adalah perintah Mega agar para kepala daerah asal PDIP tidak menghadiri acara pembekalan yang diselenggarakan pemerintah 21-28 Februari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Rekan-rekan, kita semua tahu ya bahwa kepala daerah PDI Perjuangan memang istilahnya mereka menunda untuk mengikuti retreat yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat dan termasuk Pak Presiden Prabowo Subianto tentunya di dalamnya. Namun kali ini Pak Presiden memberikan kewenangan retreat kepala daerah lebih banyak kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan itu wajar. Dan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito mengatakan bahwa akan ada sanksi loh untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retreat. Hitungannya tetap tidak ternyata, meskipun pada kenyataannya mereka menyusul, namun tetap saja ada sanksi di dalamnya. Karena memang untuk persoalan retreat kepala daerah ini sebenarnya kan mereka sudah dilantik. Jika sudah dilantik, sudah mengucap sumpah untuk mengedepankan agenda negara atau kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, mohon disimak antara dua poin tersebut, kepentingan pribadi dan kepentingan golongan, tentunya ada di dalamnya golongan itu partai politik. Namun bagaimana jika ada partai politik, contoh PDI Perjuangan seperti itu kemarin, mengedarkan sebuah surat perintah kepada para kepala daerah yang akan mengikuti retreat untuk membatalkan agendanya, dan jika sudah terlanjur mendekati area di Magelang, cukup putar balik saja untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah, saya pertanyakan nih, apa urgensinya untuk kepala daerah PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut? Padahal itu agenda sejatinya sudah dirumuskan oleh pusat. Jadi memang rekan-rekan, setiap pemimpin punya cara tersendiri untuk dekat dan menjalin chemistry-nya dengan stakeholder di lingkungan pemerintahannya. Begitupun dengan Pak Prabowo Subianto. Tentunya beliau memiliki cara tersendiri untuk menggembleng para stakeholder di bawahnya, termasuk menteri kan sudah di Akmil Magelang pula. Kemudian kepala daerah pun mendapatkan kesempatan yang sama dengan pemerintah pusat. Jadi memang saya rasa ketika ada intrik-intrik politik seperti ini, sebenarnya ini konflik yang tidak harus terjadi. Karena seharusnya ketika kita berbicara negarawan, ketika kita berbicara demokrasi, kita harus paham mana agenda pemerintah pusat, mana agenda partai. Apalagi yang paling mengecewakannya ini dikait-kaitkan dengan penangkapan serta penahanan Hasto. Nah, ini yang paling cukup dirasa tidak masuk akal. Karena bagaimana bisa penahanan Hasto oleh KPK dikaitkan dengan kepala daerah yang sudah dilantik untuk tidak mengikuti retreat. Nah, poinnya tidak akan pernah bertemu meskipun kita kaji sampai pagi. Dan ketika berbicara sanksi, tentu saja itu opsional tergantung pemerintah pusat. Nah, saya tidak tahu apa kira-kira sanksi yang akan didapat oleh para kepala daerah yang memang kedapatan membangkang pemerintah seperti ini. Bagaimana nih menurut Anda? Apakah sanksinya bisa dicopot atau tentu ada sanksi-sanksi lain? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Ya, kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaan pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Berarti saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Beliau tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai, pada negara, dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju, dan itu yang harus kita jaga. Ya, itu aja, Mas. Berarti harusnya ikut ya? Apa? Harusnya ikut retreat gitu ya? Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak yang nggak berpartai juga yang memilih, dan mereka harus mengabdi itu. Saya pernah ikut retreat pada waktu menjadi bagian Taskin. Itu sebuah forum pertama mengikat solidaritas, semangat militan pengabdian pada negara, patriotisme, juga hal-hal
penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur dalam dunia seperti apa, masyarakat seperti apa. Hati-hati, hindari ini, hindari itu sangat luar biasa. Sangat penting ya. Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual tapi Yang terakhir semangat. adalah perintah Mega agar para kepala daerah asal PDIP tidak menghadiri acara pembekalan yang diselenggarakan pemerintah 21-28 Februari ini. Ternyata perintah sang emak banteng dipatuhi mayoritas kepala daerah asal PDIP. Ini menunjukkan betapa powerfulnya Mega dan betapa lemahnya para kader atau petugas partai PDIP. Mereka dengan sengaja memboikot sebuah acara yang serius untuk sebenarnya mengedukasi para kepala daerah untuk menjalankan kewajibannya melayani rakyat di daerah masing-masing. Perintah Mega ini dikeluarkan karena kemarahannya soal ditahannya Hasto. Saya setuju dengan sejumlah pengamat yang mengatakan langkah Mega ini adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan yang fatal. Masyarakat jadi tahu sekarang betapa membabi butanya Mega mencegah jangan sampai Hasto diadili. Tanpa Mega dan orang-orang yang sadari, ini seperti menunjukkan lemahnya komitmen Mega dan PDIP pada penegakan hukum di Indonesia. Hasto itu memang seorang sekretaris jenderal yang sangat penting di PDIP. Tapi dia sama sekali bukan manusia suci yang bebas dari kemungkinan melakukan penyuapan KPU dan menghambat penangkapan Harun Masiku seperti yang disangkakan KPU. Mega dan PDIP bisa saja sepenuhnya percaya bahwa Hasto adalah semacam santo, tapi mereka tak bisa menutup kemungkinan bahwa KPK punya rangkaian bukti bahwa Hasto memang bersalah. Rangkaian bukti itu sudah dikemukakan KPK berulang kali dalam sidang pra-peradilan yang baru saja dilewati. Misalnya ada hasil penyadapan percakapan WA yang menunjukkan Hasto memang turut mengirimkan uang 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan, sang anggota KPU. Ada hasil penyadapan yang menunjukkan Hasto meminta Harun Masiku merendam HP-nya agar tidak bisa diikuti jejaknya. Hasto, kata KPK, juga diketahui memerintahkan orang-orang yang terkait dengan perkara Harun Masiku untuk diam. Mungkinkah bukti-bukti KPK itu sebenarnya cuma hasil rekayasa dan sebenarnya tidak pernah ada? Ya mungkin saja. Tapi untuk memastikan kebenarannya, ya diperlukan sebuah pengadilan yang adil dan objektif. Karena itu, bila Mega dan PDIP berkeras bahwa Hasto tidak bersalah, sebaiknya ya diizinkan saja pengadilan Hasto dilakukan. Pengadilan semacam itu lazim disiarkan melalui media untuk bisa diikuti publik sehingga rakyat Indonesia bisa tahu apakah Hasto memang menyuap atau tidak. Upaya Mega membuka mata kita semua bahwa nampaknya ada yang mereka hendak tutupi dan itu mungkin sekali akan terbongkar kalau Hasto sampai diadili. Mega mungkin ingin menekan pemerintah agar tak main-main dengan PDIP. Mega seperti ingin mengatakan bahwa kalau PDIP terganggu, mereka akan menjadi banteng mengamuk. Mega seperti ingin mengancam kalau sampai KPK dibiarkan membongkar kejahatan mereka, PDIP akan all out melawan. Mereka seperti menekan Prabowo untuk meminta KPK mengerem perburuan Hasto-nya. Tapi saya rasa itu adalah langkah yang salah. Langkahnya ini tidak akan bisa membuat Presiden Prabowo ketakutan. Dan Mega beserta jajaran pimpinan PDIP lainnya harus sadar mereka bukanlah sebuah kekuatan yang kini sebanding dengan koalisi kekuasaan yang dipimpin Prabowo. Saya duga hasilnya akan sebaliknya dari apa yang diharapkan PDIP. Pemerintah mungkin kecewa dengan ketidakhadiran para kepala daerah asal PDIP, tapi pemerintah nanti akan membalas dengan caranya sendiri. KPK akan diizinkan untuk melanjutkan penyelidikan Hasto. KPK akan diizinkan untuk membawa Hasto ke pengadilan. PDIP mungkin akan terus melanjutkan upaya perlawanannya, tapi itu tidak akan nampak berarti. Saya akan sebut saja lagi kasus video Hasto yang baru saja beredar. Sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka, Hasto memang sudah membuat sebuah drama tentang upaya menyembunyikan bukti-bukti kejahatan korupsi para pejabat negara Indonesia yang dimilikinya. Bukti-bukti itu katanya sudah disimpan sahabat Hasto, Koni Rahakundini Bakri di Rusia. Menurut Koni sendiri, dia sudah mengamankan sejumlah dokumen penting yang diberikan Hasto ke notaris di Rusia. Menurut Koni, dokumen-dokumen itu bisa jadi semacam
bom waktu yang akan menggemparkan jagat perpolitikan di Indonesia. Kini setelah Hasto ditahan, kita tentu menunggu-nunggu mana bom waktu yang dijanjikan Koni. Ya sejauh ini nihil, nol, tidak ada. Yang ada seusai Hasto ditahan KPK, di internet beredar sebuah video yang menampilkan Hasto bicara tentang Jokowi dan KPK. Dalam beberapa menit, Hasto bercerita tentang bagaimana Jokowi berusaha melindungi Gibran dan Bobi Nasution yang maju sebagai wali kota dengan berusaha merevisi Undang-Undang KPK pada 2019. Salah satu perubahan terpenting adalah KPK menjadi lembaga di bawah eksekutif. Ketua KPK jadinya harus berada di bawah presiden. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Menurut Hasto, perubahan itu adalah hasil kerja Jokowi untuk melemahkan KPK. Masalahnya, apakah Hasto punya bukti tentang kejahatan Jokowi itu? Tentu saja tidak. Hasto hanya bercerita bahwa pada 2019 itu dia pernah ngobrol dengan Jokowi tentang rencana Gibran maju menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Menurut Hasto, ketika itu dia menegaskan pada Jokowi bahwa kalau Gibran dan Bobi maju sebagai wali kota, sebagai pejabat negara, mereka rawan sekali memperoleh suap, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya. Gibran dan Bobi, kata Hasto, akan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK. Hasto juga bilang, Jokowi kan sudah menjadi presiden, jadi buat apa anak dan menantunya jadi wali kota? Percakapan itu menurut Hasto ternyata berdampak pada Jokowi. Tak berapa lama kemudian Hasto didatangi seorang menteri kepercayaan Jokowi yang tidak ia sebut namanya. Kata sang menteri, ia sudah mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Bahkan sang menteri juga membeberkan besarnya uang untuk memuluskan revisi itu. Jumlahnya fantastis, sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat alias 45 miliar rupiah lebih. Menurut Hasto lagi, keraperan Jokowi itulah lahir revisi Undang-Undang KPK. Ketika Gibran dan Bobi menjadi wali kota, mereka aman jadinya dari persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Hasto mengakui bahwa pernyataan itu disampaikan tanpa bukti, tapi dia bersedia mempertanggungjawabkannya di atas Tuhan yang Maha Kuasa. Video pernyataan Hasto ini tentu saja jauh dari ciri-ciri bom waktu seperti yang semula disebut Koni. Hasto sendiri mengakui pernyataannya tak didasari bukti. Hasto jadinya seperti meracau saja ketika mengatakan Jokowi melemahkan KPK agar mereka tak bisa memperkarakan Gibran dan Bobi. Revisi KPK itu kan dibuat oleh DPR dan PDIP sendiri adalah bagian dari fraksi-fraksi yang mendukung revisi. Kenapa Hasto menggambarkan bahwa Jokowi adalah mastermind revisi? Dan apa juga bukti yang menunjukkan bahwa Gibran dan Bobi adalah koruptor? Kalau memang ada buktinya, ya ungkapkan saja.